赔到底！ 冉熙， 皇城炼丹大赛结束后， 新学坤， 你们先进去，我一会儿就来。 老夫长话短说。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 136 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kedatangan Kaisar Phoenix Emas ke hadapan King Subaitian. Tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan suara petir yang menggelegar di sekitaran lokasi. Zuran pun berasumsi bahwa ada praktisi kuat yang sedang menuju ke arah mereka. Dia pun meminta Kaisar Phoenix Emas untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Ternyata suara petir yang menggelegar disebabkan oleh kedatangan penasihat Zhuge. Penasihat Zhuge tidak terima karena Subaitian sudah membuat keributan pada saat pertemuan alkemi satu hari sebelum kompetisi. Subaitian pun berkata kalau memang penasihat Zhuge tidak senang maka dia harus mengundurkan diri dari posisi penasihat kekaisaran. Tentu saja perkataan Subaitian membuat penasihat Zhuge semakin meradang. Dia pun langsung melakukan serangan untuk memberi hukuman kepada Bang MC. Akan tetapi serangan penasihat Zhuge berhasil ditahan oleh Murong Chuan yang tiba-tiba datang ke lokasi. Murong Chuan pun berkata kalau penasihat Zhuge ingin melukai Subaitian, maka penasihat Zhuge harus berurusan dengan dirinya terlebih dahulu. Penasihat Zhuge terlihat semakin emosional setelah Murong Chuan datang. Dia mengancam akan membunuh Murong Chuan jika Murong Chuan terus ikut campur permasalahannya dengan Subaitian. Maka aku akan menemanimu sampai akhir, ucap Murong Chuan yang siap meladeni pertarungan melawan penasihat Zhuge. 奉陪到底！ Ketika mereka berdua sudah bersiap untuk baku hantam, tiba-tiba saja datang seseorang yang meminta Murong Chuan dan penasihat Zhuge untuk menghentikan pertarungan karena saat ini kompetisi alkemis juga belum dimulai. Setelah kedatangan orang ini, penasihat Zhuge langsung pergi tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Sementara itu Murong Chuan diminta untuk beristirahat karena besok kompetisi alkemis kota kekaisaran akan segera dimulai. Tampak Murong Chuan juga menaruh rasa hormat kepada orang ini dan langsung menanyakan apakah Subaitian baik-baik saja. Subaitian berkata kalau dia tidak terluka sedikit pun serta Bang MC cukup penasaran siapakah identitas orang yang menghentikan pertarungan Murong Chuan melawan penasihat Zhuge. Ternyata orang tersebut merupakan King Feng Tian yang tidak lain dan tidak bukan merupakan adik kandung kaisar saat ini. Pantas saja penasihat Zhuge terlihat tidak melakukan protes pada saat King Feng Tian memintanya untuk menghentikan pertarungan. Subaitian sendiri merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuh dari King Feng Tian. Tentu saja hal ini membuat Murong Chuan kaget karena dia mengetahui selama ini King Feng Tian merupakan raja yang bijaksana dan tidak pernah aneh-aneh. Subaitian pun akan melakukan pengecekan lain kali jika dia bertemu lagi dengan King Feng Tian. Selain itu Bang MC memberitahu Murong Chuan bahwa Zuran berhasil selamat karena adanya Kaisar Phoenix Emas yang membawanya pergi. Bang MC membuat asumsi pasti ada kekuatan lain yang sudah bekerja sama dengan Istana Huoling untuk membunuh para alkemis. Murong Chuan sendiri meyakini kalau Gua Harta Roh juga terlibat karena akhir-akhir ini mereka memang cukup aktif melakukan pergerakan. 怎么会？凤岩宫的人外， Beberapa saat kemudian Subaitian sudah kembali ke penginapan dan langsung mendapatkan pelukan hangat dari Muransi yang sudah lama menunggu kedatangannya.
Pelukan erat ini tentu saja membuat King Subetian kaget. Dia tidak menyangka sudah selarut malam ini tapi Muransi belum juga tidur. Ternyata Muransi sengaja menunggu Subetian pulang karena setelah kompetisi alkemis mereka harus kembali berpisah. Diketahui Muransi akan pergi ke Gunung Leze guna melanjutkan latihan. 冉西， 皇城炼丹大赛结束后， King Subetian kemudian melepaskan pelukan Muransi serta berkata setelah urusannya selesai di wilayah api timur, maka dia akan menyusul Muransi ke Gunung Leze. Tentu saja hal ini membuat Muransi sangat senang. Karena tidak ingin kehilangan kesempatan, akhirnya Muransi memberanikan diri untuk mengkokop King Subetian terlebih dahulu. Muransi berkata sebelum dia pergi dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kokop-kokopan dengan Bang MC, jadi malam ini adalah waktu yang sangat tepat. 冉西，冉西，其实 Ketika situasi kokop-kokopan hampir terjadi, tiba-tiba saja Suki masuk ke dalam ruangan. Tentu saja Suki langsung menutup matanya setelah melihat Subetian dan Muransi yang sedang kokop-kokopan. Suki pun langsung bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Subetian kepada Muransi. Dengan malu-malu Muransi menjelaskan kalau mereka berdua hanya sedang bermain. Dengan polosnya Suki berniat mengikuti permainan yang sedang dilakukan oleh Muransi dan Subetian. Akan tetapi Subetian tidak memperdulikan apa yang dibicarakan oleh Suki dan meminta Suki untuk segera beristirahat karena kompetisi alkemis akan dilaksanakan besok pagi. 你在欺负冉西吗？我也要玩。你们还是快回去休息吧。冉西， Singkat cerita, keesokan harinya, kompetisi alkemis kota kekaisaran akan segera dimulai. Tampak banyak peserta yang sudah datang untuk mengikuti kompetisi maupun ingin menyaksikan langsung aksi-aksi alkemis hebat. Ketika Subetian bersama dengan para wanitanya sedang berjalan untuk melakukan persiapan, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang Pak Tua. Ternyata Pak Tua ini merupakan orang dari Gua Harta Roh yang bernama Sin Susuan. Sin Susuan mengajak Subetian untuk berbicara empat mata karena ingin membicarakan persoalan kematian Sin Wuwang di tangan Subetian beberapa waktu yang lalu. Subetian pun meminta para wanitanya untuk jalan duluan sementara dia akan berbicara dengan Pak Tua Sin terlebih dahulu. 新学坤， 你们先进去，我一会儿就来。 老夫长话短说。 Langsung to the point, Sin Susuan berkata kalau Sin Wuwang merupakan salah satu penatua di Gua Harta Roh, jadi dia meminta Subetian untuk mengembalikan harta yang dimiliki oleh beliau setelah pertarungan mereka beberapa waktu yang lalu. Tentu saja Subetian menolak untuk mengembalikan harta tersebut karena dia sudah bersusah payah mendapatkannya dari tangan Sin Wuwang. Sin Susuan sendiri tidak mempermasalahkan jika memang Subetian ingin menyimpan harta milik Sin Wuwang, akan tetapi dia merasa heran kenapa Subetian bisa mengalahkan Sin Wuwang yang mempunyai ranah lebih tinggi ketimbang Bang MC. Jadi Pak Tua Sin Susuan ingin mengetahui apa rahasia di dalam tubuh dari King Subetian selama ini. Asalkan Subetian memberitahukan rahasia di dalam tubuhnya, maka Pak Tua Sin Susuan tidak akan memperpanjang masalah kematian Sin Wuwang di tangan Subetian. Akan tetapi dengan tegas Subetian menolak untuk memberitahukan rahasia di dalam tubuhnya kepada siapapun. Tentu saja hal ini membuat raut wajah Pak Tua Sin Susuan langsung berubah seakan-akan menyimpan amarah kepada King Subetian. Pak Tua ini juga menyebut kalau Subetian benar-benar tidak tahu diri. 还请归还，你能杀新无望， 无可奉告。 不知死活的东西。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.